Teman-teman sekalian, ini adalah review buku saya dari John Maxwell, Five Levels of Leadership. Five Levels of Leadership. Jadi sebagai seseorang yang mau tidak mau sudah menjadi seorang pemimpin, jadi saya ini punya kelebihan dan kekurangan, yaitu saya nggak pernah ikut orang sebelumnya. Seumur hidup dari dulu lahir sampai sekarang tidak pernah full time bekerja pada siapapun. Jadi sebenarnya tanpa sadar saya sudah leader pada dewan saya tahun 1986 Januari ketika saya memulai toko komputer. Nah, Five Levels of Leadership ini mengingatkan banyak hal yang menarik buat saya ya. Saya cerita dulu tentang level-level yang ada. Jadi ada 5 level yang ada. Jadi menurut John Maxwell ada 5 level yang ada ya. Nah ini ya, ini. Dari yang paling bawah itu adalah position ya, lalu permission, lalu production, lalu people development, dan yang terakhir pinnacle ya, pinnacle ya. Saya mulai dengan position dulu. Jadi banyak sekali orang-orang itu menjadi leader karena posisinya. Jadi kartu namanya tiba-tiba keluar kartu namanya supervisor gitu ya, atau manager gitu. Jadi atau head of department gitu tanpa sadar, dan tiba-tiba dia merasa wah aku sekarang seorang leader gitu ya. Hai Bu Lena, hai teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda merasa bahwa I'm a leader gitu ya, saya seorang pemimpin, itu bisa jadi kata supervisor, bisa jadi apa yang menarik? Yang menarik justru pada level pertama ya. Pada level pertama itu orang menghormati Anda karena karena kejabatan Anda, kedudukan Anda ya. Jadi mungkin tidak kenal dalam, mungkin cuma tahu aja, oh ya dulu dia teman saya yang di sana sekarang jadi manajer gitu ya. Nah, ini yang menarik, terutama di banyak tempat orang ketika posisinya menjadi seorang supervisor manager ya atau apapun, orang menghormati Anda hanya karena kartu nama Anda ya. Dan mereka tidak peduli siapa Anda, apa yang Anda kerjakan ya. Ya. Marlene, hai. Pak Mul, selamat pagi. Jadi sebentar sebelum mulai, Pak Mul ini kopinya. Drip coffee Anda, nice. Dikirim lagi masih mau, terima kasih. Nah, seorang leader yang baru pada posisinya, dia menjabat dan dia duduk di ruang manajer ya. Kantor kerjanya jam 9 sampai jam 5. Jam 5 kurang seperempat, anak buahnya udah ringkes meja semua, mau bersihin semua. Wah, bersihin semua ya. Udah gitu, udah bersihin semua. Thank you Pak Mul. Sudah dibersihin semua. Ke kamar kecil dulu. Udah kamar kecil balik, ngobrol sama temennya. Kamu kok ngopi? Gimana kabar? Ini malam mau kemana? Ini masa sebelum masa pandemi ya. Gimana kabar? Jam 5 kurang 5 menit sampai di mejanya, semua udah bersih. Cancang tali sepatu dulu. Tali sepatunya dibetulin ya. Ya, udah semua siap-siap, tasnya udah dirapiin semua. Begitu teng jam 5, semua hilang. Satu-satunya alasan mereka tidak keluar sebelum jam 5 hanyalah karena harus cek log. Begitu jam 5, cek log semua hilang. Jam 5 lebih 5 menit, manajernya keluar dari ruangan. Dia lihat, ruangan kantor anak buahnya udah bersih semua, mejanya rapi. Dia sampai dejavu, jangan-jangan saya salah, hari ini hari kerja nggak ya? Dia nggak sadar gitu. Dia lihat dari jendela, ternyata semua sepeda motor sudah hilang, semua mobil sudah bersih ya, semua udah pada pulang. Kenapa? Karena Anda menjadi manajer dan leader hanya karena posisi Anda, hanya karena kartu nama Anda. Orang tidak menghormati Anda, orang tidak respect sama Anda, orang tidak nurut sama Anda. Nurut itu hanya karena takut dimarahi atau performance review-nya jelek. Jadi semua orang akan bekerja yang sangat minim, sangat minim. Karena apa mereka bekerja dengan sangat minim? Karena mereka merasa, toh aku gajinya sama. Ya memang kerjaanku segini, asal aku tidak dimarahi, ya enggak apa-apa. Nah, itulah leader-leader yang berada pada posisi terbawah, atau yang kita sebut dengan position ya. People follow you because they have to, karena mereka harus. Nah, kalau kepemimpinan Anda sudah berjalan setahun, 2 tahun, dan Anda termasuk pemimpin yang bagus ya, Anda yang bagus,
Anda menyayangi anak buah Anda, ngajak mereka ngobrol, diskusi, mereka punya kesulitan, Anda membantu dia. Ketika mereka tidak mencapai target, Anda bantu caranya untuk mencapai target. Maka kepemimpinan Anda naik dari level apa yang disebut dengan position menjadi permission. P yang kedua, permission. Permission itu artinya izin. Jadi saya telah memberi izin kepada Anda untuk jadi pimpinan saya. Jadi saya rela, saya mau menjadi anak buah Anda karena kepemimpinan Anda. Nah, apa yang terjadi? Sekarang orang sudah lebih care. Ya, jam 5 mau pulang, nanti dulu lah Pak Bos masih di dalam loh, jangan dulu. Nanti tunggu dia selesai baru kita pulang-pulang. Beliau pulang baru pulang. Nah, bosnya keluar, teman-teman masih belum pulang ya? Sudah jam 5 lebih 20 loh. Oh iya Pak, masih sisa sedikit Pak, sudah ini pulang Pak. Begitu bosnya pulang, dia semua lari pulang. Tapi masih sungkan sama bosnya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau ada kesulitan, mereka bisa ketemu sama bosnya, diskusi dengan dia, ngobrol dengan dia, minta pendapatnya. Dan kalau dia disayang, ditemenin, diajak ngobrol ya. Hai Widi. Maka dalam 5 level of leadership, di level kedua Anda sudah dapat permission dan Anda sudah menjadi karyawan yang atau supervisor atau leader yang cukup oke. Belum bagus. Anda naik level lagi nih. 2 tahun lagi Anda naik level lagi. Masuk kepada yang ketiga, disebut production ya. Disebut production ya. Kalau di level 2 people follow you because they want to. Ya. Orang memfollow Anda karena mereka ingin memfollow Anda. Maka di level ketiga, people follow you because of what you have done for the organization. Jadi Anda selalu mencapai target. Ya, begitu Anda sudah permission, Anda, pokoknya dikasih pos tugas ini, salesnya naik 20%. Akhir tahun, perayaan naik 20% ya. Ini kalau bisa pabriknya ini biayanya diturunkan 10% ya. Tahun depan ya, karena kita sedang kesulitan. Anda mencapai target. Ketika dibilang, ayo produksinya harus dinaikkan 5% dari jumlah produksi dengan kualitas yang tetap. Jalan ya. Anda selalu deliver. Ini disebut production. Nah, di level ini sebenarnya sudah cukup bagus. Kalau saja semua manajer saya pada level 3, saya sudah happy. Artinya target tercapai, goal perusahaan tercapai, ya. Follower happy, target tercapai kan bonus keluar gitu. Jadi mereka happy, bos happy karena company sudah berprofit. Ya, company berprofit. Dan perjalanan bisnis itu sudah langgeng, enak. Ini level 3 ini baru level 3 namanya production. Banyak orang berhenti di sini. Asal aku bisa mencapai target ya sudah, lainnya tidak penting. Ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu karena kita mampu mencapai target. Orang memfollow kita karena orang tahu bahwa kalau ikut dengan kita bonus akan keluar, target tercapai. Walaupun kita keras, walaupun kita sering memaki-maki mereka, tapi mereka tahu bahwa akhir tahun akan keluar bonus. Ya, ini pemikiran tentang production. Dan bos tahu bahwa walaupun pimpinan ini keras, tidak peduli dengan anak buahnya, tapi pimpinan saya ini akan berprestasi, menghasilkan bisnis performance yang menguntungkan untuk perusahaan. Tidak apa-apa ya. Maka itu adalah level 3 atau level yang disebut dengan production. Nah, level keempat ini menarik. Ya. Disebut people development. Pada posisi people development, people follow because of what you have done for them. Jadi mereka merasa berkembang dengan Anda, ya. Satu contoh begini ceritanya. Satu orang direktur yang sudah pada level 4 sedang bekerja, tiba-tiba sekretarisnya permisi Pak, permisi Pak, ada Pak Bambang di bawah Pak, nggak izin Pak, cuma dia katanya ngomong dulu pernah ikut Bapak 3 tahun waktu Bapak di Surabaya, untuk penugasan di Surabaya, dia ikut Bapak, dan sekarang dia sudah pergi ke Medan Pak, kebetulan lewat Jakarta, ini di Jakarta posisi, boleh nggak meeting minta waktunya Bapak, padahal nggak izin loh beliau. Oh ya nggak apa-apa, si Bambang itu ayo suruh masuk. Waktu Bambang naik ke atas, dia membawa satu bingkisan dan bilang, Pak, ini saya bawakan oleh-oleh dari Medan Pak, kebetulan mampir Jakarta hari ini, sudah lama tidak nemui Bapak loh, mungkin kita sudah tidak ketemu 3 tahun Pak, saya cuma ingin berterima kasih, Bambang sekarang sudah jadi manajer senior di perusahaan PT ABCDEF di Medan, dan semua ini karena jasa Bapak dulu membimbing saya 3 tahun, saya jadi orang yang lebih baik. Nah, ini menarik. Artinya kita mendevelop orang.
Entah orang itu di dalam organisasi kita, entah orang itu bawahan langsung kita, ataupun orang yang sudah keluar dari perusahaan kita, dia pun masih mengingat Anda. Kenapa? Karena Anda telah mendevelop mereka. Anda pada level 4. People follow you because they know they will be developed to be a better person because of you. Orang itu merasa menjadi lebih baik ketika ikut dengan Anda. Ini adalah pada level 4. Jadi Anda berada pada level 4 di dalam leadership Anda. Nah, level 5, kembali level 5. Level 5, mau jadi nggak level 5? Level 5 itu namanya pinnacle. Pinnacle itu ujung, pucuk, atap, ujungnya sesuatu, pinnacle. Pinnacle ini dia bilang, people follow you because of who you are and what you represent. Jadi, orang ikut Anda itu karena Anda itu siapa. Mereka tidak pernah didevelop oleh Anda, mungkin juga tidak dapat bonus komisi Anda, mungkin juga mereka tidak pernah merasakan kasih sayang Anda, mereka juga tidak pernah dibimbing oleh Anda, tetapi orang mau ikut Anda. Ketika ditanya mau ikut, ayo aku ikut. Ya. Nggak mikir kedua. Ya, pada level ini tidak semua orang bisa mencapai level ini, dan mungkin tidak banyak yang mencapai level ini. Sebagian dari kita mungkin suatu hari akan mencapai level ini, di mana orang ikut Anda sudah nggak tanya lagi aku dapat untung apa dari Anda, pokoknya Anda bimbing aku udah seneng gitu. Itu pada posisi pinnacle. Nah, saya pernah ikut John Maxwell seminar. Jadi beliau datang ke Jakarta berapa tahun lalu ya, datang ke Jakarta. Saya ikut ya. Saya bukan penggemar John Maxwell, hanya dulu datang karena jarang pembicara hebat datang ke Jakarta, jadi pengen lihat. Buku beliau cukup banyak, cukup bagus, banyak followernya ya. Walaupun saya lebih ke arah Tom Peters ya, ya gitu-gitu, agak beda. Jadi tapi menurut saya ini buku yang bagus ya. Buku ini bukan hanya cerita 5 level saja, tapi buku ini menceritakan bahwa di setiap level itu ada syarat dan keadaannya. Sehingga Anda kalau mau naik ke level berikutnya, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Gitu. Jadi ini buku ini justru bagusnya di situ. Dia cerita tentang kalau kita punya level tertentu, bagaimana kita untuk naik ya. Bagaimana kalau kita bisa supaya lebih bagus lagi. Jadi ada banyak how to, teknik yang bisa membuat Anda menjadi leader yang naik kelas, menjadi lebih baik. Dari yang namanya position menjadi permission. Nah, yang menarik begini, di dalam struktur 5 tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari paling bawah sampai paling atas atau 5, 4, 3, 2, 1. Di level, di setiap organisasi dan setiap leader, tidak hanya dia berada pada satu posisi saja, kadang-kadang dia bisa saja juga berada di posisi 4 untuk sebagian orang yang telah didevelop, di posisi 3 untuk mereka yang dapat bonus di bawah dia, dan untuk mereka yang baru hadir dan baru mengalami kepemimpinannya, mungkin dia pada di posisi 2. Dan mungkin untuk sebagian orang yang tidak suka dengan dia, menganggap dia pada posisi 1. Nah, menurut saya 5 level of leadership ini, ketika Anda berada di bawah, naik di sini, naik di sini, naik di sini, ya, naik di sini. Itu bukan sesuatu yang fix, tetapi sesuatu yang bergerak. Ya. Tujuan kita bukan aku mau pada posisi 2 di paling atas atau nomor 1 ya. Saya itu bingung. Ya, 5 di atas. Jadi posisi atas 5. Jadi ini 5. Ya, 5 di atas 5. Bukan berarti saya mau di posisi 5, tetapi bagaimana saya sebagai seorang supervisor, manager, leader, owner naik pangkat buat orang-orang saya. Karena begitu saya naik pangkat, performa perusahaan saya berubah. Ya, kalau dulunya saya hanya mencapai goal, sekarang saya mendevelop orang baru yang bisa meneruskan saya, yang bisa bekerja lebih baik dari saya, dan saya bisa lebih menghemat waktu. Saya bisa membuat anak buah saya mengerjakan hal-hal yang seharusnya saya kerjakan. Ya. Dan anak buah saya tumbuh, mempunyai kesempatan baru, mempunyai tanggung jawab baru, mempunyai benefit baru karena dia naik pangkat kerjanya lebih banyak ya. Kita membangun organisasi kita kalau kita naik pangkat. Kalau kita hanya di bawah terus, kita tidak mungkin, karena orang bekerja dengan minimal ya. Ketika orang semakin naik, dia bekerja dengan semakin banyak, dan produktivitasnya dengan sendirinya akan menjadi lebih besar. Semakin care,
diminta 100. Kalau standar minimumnya 60, maka di level 1 kerjanya 60. Ketika Anda bekerja dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan baik, maka pekerjaan dia mungkin syarat standar 60, dia sudah 75. Ya. Ketika Anda sudah level pada production, dia sudah sampai 90, mencapai target. Ya. Ketika Anda mendevelop dia, mungkin posisinya sudah 100. Gitu. Atau bahkan 110 lebih dari Anda. Dan ketika Anda sudah sampai level 5, akan begitu banyak orang yang Anda kenal langsung dan tidak Anda kenal langsung, ya. Dan di bawah Anda ataupun jauh di bawah Anda, ya, tapi terinspire oleh Anda, menjadi 100 tanpa Anda harus terlibat. Itu hebatnya, ya. Dan John Maxwell bilang, Anda punya cara untuk naik pangkat, untuk membuat leadership Anda jangan hanya stagnan di satu sisi saja. Kalau Anda sekarang pada posisi 2, ayo naik ke 3. Capai target Anda, selalu mencapai apa yang diharapkan, lebih daripada target. Kalau Anda sudah di level 3, coba naik ke level 4. Sebetulnya esensi dari 5 level of leadership adalah bagaimana kita sebagai supervisor, manager, owner, leader selalu menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.